Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Di Cigodeg waktu sudah hampir malam ada seorang gadis yang berpakaian orang kota seperti orang kaya. Si wanita menjerit minta tolong karena dijegat oleh orang yang mau menjabret perhiasannya. Gumilar dan Arman mendengar ada suara yang minta tolong menghampiri dan berkelahi, ternyata si Barja dan anak buahnya. Gumilar yang mengenali wajahnya si Ruksak pasti orang yang dihadapinya adalah si Barja yang pernah merusak kehidupan keluarganya. Gumilar dan si Barja sampai berkelahi. Si Barja yang mempunyai jurus-jurus aliran Cigalontang, dilawan dengan jurusan Mahdi warisan Aki Sidik. Akhirnya si Barja dan anak buahnya bisa dikalahkan sampai pingsannya. Akhirnya si Barja dan anak buahnya dibawa oleh Upas yang kebetulan lewat ke Cigodeg. Si wanita yang bernama Neng Sumarni anaknya mandor besar Sukarta, yang sekolah di Bandung dan akan menemui bapaknya di Milamar karena sedang libur dan di Milamar ada pesta rakyat. Mereka sebelum ke Milamar semalam nginep di warung Ema Imot. Neng Sumarni timbul rasa cintanya ke Gumilar. Akhirnya besoknya mereka pergi ke Milamar. Di Milamar Gumilar menceritakan kejadian di Cigodeg ke Mang Salhafi bahwa dia pernah berkelahi dengan si Barja dan telah dibawa oleh Upas. Bagaimana Mang Salhafi gembiranya karena si Barja telah mendapatkan pelajaran dari cucunya. Neng Sumarni sering menemui Gumilar dan mengajak Gumilar jalan-jalan di kontrak Milamar, jadi timbul rasa cemburunya Nyi Arum ke Neng Sumarni. Padahal Gumilar pernah menceritakan ke Neng Sumarni bahwa dia sudah mempunyai calon istri, tapi Neng Sumarni tidak ambil pusing, terus saja dia mendatangi Gumilar. Di suatu malam, setelah turun hujan ke kontrak Milamar ada bayangan hitam yang berkelabat menuju ke rumah Aki Sidik. Di rumah Aki Sidik yang sedang berkumpul diantaranya Nyi Esih, Asmita, Nyi Asmi, Mbah Dekong, Mang Salhafi yang akan berunding mengenai pernikahan Gumilar dan Nyi Arum. Karena terus diganggu oleh Neng Sumarni, waktu sedang ngobrol dengan ramainya, mereka sampai terkejut dan takut melihat orang yang ada di depan rumah yang bentuk tubuhnya menakutkan. Aki Sidik mengenali orang tersebut adalah Ki Murtala dan mempersilahkannya masuk. Ki Murtala dengan rasa minder akhirnya masuk rumah dan bersalaman dengan semuanya. Waktu bersalam dengan Gumilar ada keanehan di Ki Murtala dan menggagap pemuda yang bersalaman dengan dia mempunyai ilmu yang luar biasa. Ki Murta menceritakan mengenai muridnya ke Aki Sidik. Dan Aki Sidik menjelaskan bahwa si Darba sudah tidak ada di Milamar. Sesudah lama ngobrol dengan keluarga Aki Sidik, akhirnya Ki Murtala pergi dari rumah Aki Sidik. Akhirnya Gumilar dan Nyi Arum diresmikan sebagai suami istri. Dengan acara yang sederhana, semua keluarga Gumilar dari Garut semua hadir. Beberapa hari di kontrak Milamar ada pesta raja, yang memperingati ulang tahun Ratu Belanda. Bagaimana meriahnya di kontrak Milamar. Tidak ketinggalan Gumilar yang bergandengan dengan Nyi Arum kelihatan mesranya karena baru saja menikah, diikuti oleh Arman. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Neng Sumarni. Dengan rasa angkuhnya dia memegang tangan Gumilar. Melihat kejadian tersebut, Nyi Arum tidak tinggal diam-diam menjambak rambut dan menampar Neng Sumari. Hingga Neng Sumarni menangis dan pergi. Gumilar takut terjadi masalah yang diakibatkan tadi. Mereka pulang lebih awal ke rumah. Benar saja yang ditakutkan Gumilar, mandor besar Sukanta dan Pak Nata bapaknya Neng Sumarni sudah berada di depan rumah mereka cekcok dan memarahi Ki Raksa. Beberapa kali Gumilar ditampar oleh Pak Nata dan Gumilar tidak melawan sampai Pak Majid menahan tamparan Pak Nata. Di sela cekcok ada orang yang memanggil